Hai teman-teman dan sobat Maya semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Tentu baik ya, insya Allah selalu baik, amin. Sekarang kita bakalan masuk di segmen dimana kita benar-benar akan terjun sebagai investor pemula ke pasar modal. Nah tentunya kita bakalan menemui banyak-banyak istilah yang belum kita ketahui. Nah, apa itu EDX, apa itu IHSG, terus apa itu SID. Nah, lewat video ini semoga saya bisa berbagi dengan teman-teman sebagai investor pemula dan bisa mendapatkan manfaat untuk lebih mandiri berinvestasi di pasar modal. Oke, setelah yang satu ini, check it out. Number 1. Bursa efek. Nah, sekarang kita pilih dulu nih, apa itu bursa dan apa itu efek. Bursa yang dimaksudkan di pasar modal adalah market atau tempat jual beli dan bisa dikatakan juga sebagai pasar. Dan efek di sini yang dimaksud bukan efek gitar ya. Jadi Sobat Maya, efek yang dimaksudkan di pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal UU PM Pasal 1 Angka 5 menyebutkan bahwa efek adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, antara lain surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau reksadana, kontrak berjangka atas efek atau option, dan setiap derivatif dari efek. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, baiknya kita lihat dulu nih struktur pasar modal. Jadi, Sobat Maya dan teman-teman semua, di Indonesia sendiri pasar modalnya terdiri dari beberapa struktur di mana di dalamnya terdapat organisasi dan perusahaan yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 yang dinahkodai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Number 2. OJK. Secara umum, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Indonesia adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sektor keuangan yang diawasi pun beragam, mulai dari perbankan dan pasar modal. Selain itu juga ada sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dibentuknya OJK sendiri adalah agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan berjalan dan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Number 3. Self-Regulatory Organization atau SRO. Indonesia Stock Exchange atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Didirikan pada tanggal 4 Desember 1991, Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang menyediakan infrastruktur untuk mendukung terselenggaranya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, serta mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan salah satu perdagangan efek yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia adalah saham. Jadi kalau dianalogikan sesederhananya, yaitu sebagai lapak perdagangan baik itu saham, obligasi, dan reksadana. Bursa Efek Indonesia menjadi media untuk mempertemukan antara pencari modal dan pemilik modal. Selain itu, teman-teman ada IDX Islamic. IDX Islamic adalah pasar modal syariah yang seluruh kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah. KPEI adalah singkatan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Ini adalah lembaga penjaminan yang turut menentukan arah perkembangan pasar modal di Indonesia.
Clearing atas transaksi saham di bursa adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari kegiatan perdagangan efek di BEI. KPEI didirikan dengan tugas untuk menyediakan jasa clearing dan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien, serta menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang. Bila dapat diilustrasikan, KPEI berperan sebagai kasir yang menghitung hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli. KSEI adalah singkatan dari Custodian Central Efek Indonesia, sebuah lembaga penyimpanan dan penyelesaian di pasar modal Indonesia. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman juga bisa buka di websitenya ID Clear atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Di situ banyak informasi kok yang bisa teman-teman dapat. SIPF. SIPF sendiri adalah kepanjangan dari Indonesia Securities Investor Protection Fund. Di bawah PT Penyelenggaraan Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau P3IEI didirikan untuk memberikan perlindungan investasi untuk para investor dan pemodal Indonesia melalui penyelenggaraan dana perlindungan pemodal. Number 4. Sekuritas. Perusahaan sekuritas mempunyai tugas utama sebagai perantara antara investor dan pasar modal dalam bertransaksi baik di dalam pasar saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Di dalam pasar saham sendiri, sekuritas menjadi penghubung antara investor, pembeli saham, dan Bursa Efek Indonesia. Di Indonesia sendiri, teman-teman, ada lebih dari 50 perusahaan sekuritas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di antaranya ada Indo Premier Investment, Mirai Asset, Mandiri Sekuritas MOS, BNI Sekuritas, dan Philips Sekuritas Indonesia yang teman-teman bisa dengan mudah beregistrasi secara online. Number 5. Emiten. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, emiten adalah badan usaha, pemerintah atau swasta yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperjualbelikan. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Namun perlu diingat ya teman-teman bahwa tidak semua perusahaan merupakan emiten. Hanya perusahaan yang saham dan obligasinya diperjualbelikan di bursa efek. Oleh karena itu, emiten wajib telah melakukan initial public offering atau IPO. Number 6. IPO. IPO atau Initial Public Offering adalah penawaran saham perdana pada masyarakat luas yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan. Hal ini pun membuat perusahaan yang awalnya adalah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat luas. Number 7. IHSG. Dikutip langsung dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI, IHSG adalah suatu indeks yang mengukur kinerja seluruh saham yang tercatat di papan utama. Dilansir dari laman Warta Ekonomi, IHSG bisa dijadikan sebagai suatu patokan yang bisa dipercaya untuk bisa melihat kondisi bursa saham pada hari tersebut. Fungsi dasar dari IHSG sendiri adalah sebagai suatu penanda pada pergerakan pasar. Number 8. SID. Secara sederhana, Single Investor Identifications atau SID adalah nomor identitas tunggal yang terdiri atas 3 huruf dan 12 angka yang dikeluarkan oleh KSEI kepada investor. Sesuai pengertiannya adalah nomor identitas, maka seorang investor hanya memiliki satu SID. Tujuan kepemilikan SID sendiri adalah menandakan bahwa pemiliknya telah terdaftar secara resmi sebagai investor di pasar modal. Number 9. Dividen dan capital gain. Dividen adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam waktu tertentu. Di dalam dunia investasi saham, pembagian dividen mengacu pada pembagian laba suatu perusahaan kepada para investor saham berdasarkan porsi saham yang dimiliki. Periode waktu pembagian dividen umumnya per 1 tahun. Akan tetapi, hal tersebut juga bergantung pada kondisi keuangan perusahaan pada saat itu. Jumlah laba yang dibagikan dapat diketahui dari laporan kinerja keuangan perusahaan. Selain dividen, ada juga satu keuntungan investasi saham, yaitu capital gain atau keuntungan modal. Dilansir dari Economic Times, capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan aset seperti saham,
obligasi, dan properti. Keuntungan ini didapat karena adanya perbedaan antara harga jual dan harga beli. Dividen dan capital gain merupakan sumber pendapatan bagi investor. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana perolehan dividen tergantung pada laba perusahaan, sedangkan perolehan capital gain tergantung pada pergerakan harga saham di pasar modal.